Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI dimanapun berada, khususnya para emak-emak, para Khadijah HNI yang baru saja bergabung ya, agen HNI, para stokis, agen Halmar, BCBC Khadijah, LED Khadijah, semuanya yang berada di mana saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu jaga iman Islam kita senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Di hari Sabtu ini, alhamdulillah kita telah memasuki tanggal ke-18 ya, bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Berarti sebentar lagi, kurang lebih 12 hari lagi, kita akan menjemput bersama-sama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh sahabat HNI semuanya sehat ya, menjaga keluarganya, menjaga imunitasnya, insya Allah. Di pagi hari ini saya mengajak sarapan dulu bagi yang belum sarapan sambil nunggu. Wah, Masya Allah, banyak sekali yang hadir. Tidak bisa saya sapa satu persatu di saking banyaknya. Kita sarapan dulu ya, kita ngajak sarapan dulu nih pagi hari ini. Sesuai dengan janji saya postingan tadi pagi. Ini sudah yang keberapa kalinya kita buat smoothies ya namanya ya, dari buah pisang. Kadang-kadang pakai mangga juga, apa aja buah yang ada di rumah. Pokoknya di blender ya, dicampur di blender, nanti jadinya seperti ini karena saya telah mencampurnya dengan produk HNI yang bernama Date Sirup. Campur aduk. Kadang-kadang ya bisa dikasih jadi toppingnya, nggak perlu tambah gula lagi ketika di blender karena kan buah sudah manis ya, mangga jadi agak-agak asin gitu. Kita pakai toppingnya. Bismillah. Ini sarapan kedua. Kita cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini sarapan kita sekeluarga. Karena alhamdulillah keluarga lagi pada ngumpul. Khususnya saya jauh sebelum ada lockdown ini, memang saya sedang bersama keluarga dan ibu ya, khususnya ibu saya karena sedang sakit, jadi saya tidak bisa bepergian jauh, jarang on juga di Facebook. Jadi akhirnya sering buat makanan-makanan yang sehat untuk keluarga, khususnya ibu yang sedang dalam perawatan. Apalagi nih, masih Date Sirup. Ini dia, campur air dan diberikan perasan jeruk lemon. Ini dia, jeruk lemon, jeruk lokal ya, boleh saja kita campurkan. Ini pakai air biasa sih, karena kondisi juga sekarang lagi di Bogor ini hujan terus, jadi jangan terlalu banyak minum es. Gila, asam-asam gimana gitu. Udah kebayang kan rasanya di rumah kan? Boleh dicoba ya. Nah, tidak mau ketinggalan juga teman-teman sahabat ya, ini khususnya mama yang di rumah mau ngapain lagi. Ada minuman yang katanya lagi booming ya. Apa itu? Dalgona ya kalau nggak salah namanya ya. Tapi ini semuanya dari produk kita HNI. Ternyata nggak kalah keren juga produk kita kalau dibuat minuman seperti ini. Dalamnya putih. Apa bu? Betul, susu kambing ya. Kalau mau panas boleh, berarti di seluruhnya pakai air panas dulu ya. Jangan pakai es gitu. Semuanya serba panas. Atasnya boleh pakai kopi Sevel, boleh pakai kopi HC. Dikocok, campur air sedikit, dikocok sampai mengental ya. Mau praktek tapi kayaknya buang waktu ya bu ya. Kalau di atasnya pakai topping boleh. Ini boleh pakai air panas, boleh pakai es. Tadi saya pakai es dulu. Tapi seperti ini buat pemirsa saja di rumah. Silakan yang mau mencicipi datang ke sini. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman sahabat HNI, ini cuma sekedar pamer aja ya, pamer sarapan. Bisa dibawa kembali sama teh ambar. Silahkan kalau mau dicicipi, silahkan kalau mau dinikmati ya. Tapi saya tidak pernah ketinggalan kopi Sevelnya yang panas. Ya, hari ini saya berada di dapur Khadijah HNI, tapi sayangnya saya tidak bisa di rumah. Saya akhirnya lari dulu, kabur dulu ke DC Bogor 1 yang di depan rumah ya, tidak jauh dari rumah, cukup dengan berjalan kaki. Atas izin suami dan anak-anak, saya pamit dulu. Mau mengudara di Facebook, mau menyapa sahabat-sahabat HNI di seluruh tanah air. Masya Allah. Karena kalau di rumah
anak-anak maunya nempel terus ya, karena ini hari libur juga, jadi sedikit longgar untuk tugas-tugas di sekolah. Tapi ada ibu saya yang beberapa saat sering manggil-manggil saya, jadi saya izin kabur. Kali ini kita ngobrol bersama saya, Ibu Ratu Ira. Alhamdulillah, saya telah lama berkiprah di HNI, sejak HNI berdiri ya, 6-7 tahun yang lalu. Jika saya mengingat tentang mengawali bisnis saya di HNI, tentunya teman-teman sahabat HNI pasti punya tujuannya dulu ya, punya tujuannya dulu, lalu cari tahu caranya. Atau ada yang bekerja dulu, caranya bagaimana, baru ketemu tujuannya untuk apa. Nah, hari ini ada satu tema yang mudah-mudahan menarik untuk dibahas pada hari ini, di hari libur ini, weekend setiap hari ya, tidak cuma Sabtu dan Minggu. Kita ngobrol yuk, kita sharing-sharing. Karena hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya banget sebetulnya ya. Makanya saya kasih judul di Facebook, Dapur Khadijah kali ini adalah tekad yang kuat dan mimpi yang besar ya. Jadi semua keinginan kita, semua mimpi kita, semua yang kita inginkan ya, bisnis yang kita jalankan, bisnis apapun, tidak hanya di HNI, tentunya semua baik sahabat HNI. Mudah-mudahan pagi hari ini kita terus menginspirasi untuk banyak orang di sekitar kita. Salah satu keberkahan dari bisnis ini di HNI adalah ketika kita menyemangati, kita memotivasi, bukan sekedar memberikan harapan atau janji ya. Nah, ini kaitannya dengan materi kita hari ini, tema kita hari ini tentang sebuah mimpi. Apa sih bedanya mimpi sama passion, tujuan dan cita-cita gitu ya. Nah, yang membuat kita para mama yang hari ini nggak pernah ada capeknya, nggak pernah ada lelahnya untuk PCA, untuk home sharing ya, itu karena apa? Gitu. Ciri-ciri teman-teman punya mimpi, punya passion yang kuat adalah ciri-cirinya nggak mudah capek ketika teman-teman sedang menjalankan aktivitas itu, seperti PCA, seperti home sharing ya, membina baik via online ya maupun offline. Tapi hari ini Allah sedang berikan kesempatan kepada kita untuk membangun sebuah tim yang solid di rumah. Karena selama ini bertahun-tahun kita membangun tim solid jaringan bisnis kita ya, bersama mitra-mitra kita di setiap jalurnya. Membangun tim yang solid, yang satu frekuensi, yang satu visi, yang satu misi ya. Itu di bisnis kita. Nah, hari ini Allah kasih kesempatan buat kita untuk membuat tim solid di rumah bersama keluarga, bersama suami, anak-anak. Karena pada kenyataannya kita telah mengambil pilihan ya. Khadijah hari ini di HNI luar biasa telah mengambil satu pilihan di luar kewajiban wajib di rumah, yaitu berkiprah, berjuang bersama HNI. Ada satu hikmah, ada banyak hikmah lah ya di balik musibah yang Allah berikan saat ini. Mungkin yang pertama, kita sebagai hamba Allah yang disayang, yang baik, yang dicintai oleh Allah, tentunya hikmahnya lebih mendekatkan diri, lebih introspeksi diri ya. Karena ternyata Islam mengajarkan bagaimana cara kita hidup. Nah, akibat dari kezaliman. Jadi ingat ada surat An-Anfal ayat 25 ya, saya pernah mengaji dengan Ustadz di BC, bahwa peliharalah dirimu dari fitnah, dari musibah yang tidak saja untuk orang-orang zalim saja gitu, untuk menerima, tapi kita yang baik, muslim dan Islam yang taat, negara-negara yang besar, yang kecil, semuanya terdampak karena dampaknya. Dengan adanya virus ini, dengan adanya musibah ini, siapapun tidak bisa melawan, tidak bisa mengelak ya. Adik kuasa, negara adik kuasa sekalipun tidak bisa mengelaknya. Dan dengan satu virus ini bisa meruntuhkan kesombongan kita sebagai manusia. Ternyata kita kecil ya, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, manusia ini sangat lemah ternyata. Itu hikmahnya buat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang baik. Hikmahnya buat mama, buat para muslimah yang di rumah apa tuh tadi ya, membangun tim yang solid bersama keluarga di rumah.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tentunya kita semua memastikan anak-anak kita dibekali baik moralnya, spiritualnya, mentalnya, semuanya, nutrisinya ya buat anak-anak. Orang tua juga semakin dekat, alhamdulillah, masya Allah, ini hikmah yang besar buat kita membangun tim yang solid di rumah. Nah, buat kita nih para emak-emak Khadijah, khususnya agen HNI yang telah memilih bahwa HNI adalah satu-satunya bisnis yang insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat, kita telah memilih aktivitas tambahan sebagai apa ya, ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat selain membantu meningkatkan ekonomi umat ya, juga kita mengedukasi, memberikan pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa dari HNI diberikan kepada masyarakat. Nah, ini saatnya, ini waktunya ya, bahwa produk HNI ternyata solusi banget di saat kondisi seperti ini. Terbukti, meskipun Halal Mart pada tutup, Sokis, DC, AC, BC sekalipun tutup, ya itu di luarnya tutup ya, tapi ternyata di dalamnya lebih sibuk dari biasanya. Packing ya, lebih banyak dari biasanya, Masya Allah. Itu adalah pemberian dari Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Ada rahmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat ya yang kita rasakan. Insya Allah ada keberkahan ya dari produk HNI. Saya merasa bersyukur berada di keluarga HNI karena produk kita ternyata sangat bermanfaat, sangat diminati, sangat dicari. Yang biasanya jarang minum herba, yang biasanya jarang minum madu ya, sekarang dicari semua jenis madu di HNI, termasuk Dead Syrup hari ini juga sangat diminati oleh kita, apalagi sebentar lagi kita mau bulan suci Ramadan. Baik sahabat HNI, hari ini saya mau mengangkat satu tema tentang sebuah mimpi. Saya besar sampai hari ini, yang subhanallah, alhamdulillah, saya bergerak hari ini salah satunya adalah karena punya motivasi, punya mimpi yang sangat besar banget ya, mimpi yang greget banget. Kalau nggak terwujud itu saya belum mau pindah kepada mimpi yang lain, fokus kepada mimpi itu sendiri. Mungkin itu kebiasaan saya, ketika sudah punya satu ide, ketika sudah punya satu keinginan, ayo start, kita mulai. Dan saya tidak akan pernah berhenti, itu kebiasaannya, yang mungkin juga harus menjadi kebiasaan kita bersama. Tidak berhenti sebelum ide itu terwujud gitu ya. Dari situlah saya baru mengerti ternyata, oh ada kaitannya dengan passion, ada kaitannya dengan mimpi saya. Nah, setelah banyaknya action, banyak gaya, banyak cara, hari ini baru bisa menemukan ternyata ada teorinya ya, ada caranya ya bagaimana mewujudkan impian. Tapi sebelum ke sana, saya tentunya mau flashback dulu nih ke belakang, karena bagi yang sudah mengenal saya, mungkin teman-teman sahabat HNI tahunya Bu Ratu Ira. Bu Ratu Ira sudah sukses di HNI, sudah jadi platinum ya, meskipun hari ini saya turun menjadi emerald. Baik, kembali kepada tema kita. Jadi jangan lihat saya hari ini, bagi yang sudah baru kenal saya di HNI saat ini, apalagi tahun ini masih jadi bosnya sebelum ada milad ke depan, belum diangkat bos yang baru di HNI. Mudah-mudahan sahabat HNI menjadi salah satu ke depan, menjadi bos ya, sebagai kandidat. Ayo persiapkan diri. Jangan lihat sekarang, tapi saya dulu luar biasa. Hari ini kalau teman-teman mengeluh, Bu, saya ditolak gitu, dengan berbagai macam ceritanya, bagaimana ditolak. Aduh, mohon maaf ya, itu mah belum seberapa gitu ya. Kalau ibu melihat, saya cerita dulu sedikit deh. Ini sebenarnya ada fotonya di handphone saya, tapi handphonenya lagi dipakai. Masih ada gambar, insya Allah bisa saya tayangkan kapan-kapan. Gambar dimana masih pakai motor, ngangkut barang. Bayangin ya, bayangin. Motor Mio warna biru, ya, Matic, masih nyicil 400.000 sebulan. Di belakang penuh dengan tumpukan kopi herbal. Di depan juga pakai motor, kadang mau belok juga susah, kadang lupa pasang helm sering ketinggalan. Yang lebih parah lagi, pas lagi bawa motor, lagi bawa barang banyak, itu bensin habis. Ayo loh, bensin habis, terpaksa itu barang diturunin dulu di pom bensin ya, terus bongkar muat lagi.
Cuma buat ngisi bensin 10.000 gitu. Jarang full. Nah, terus rumah masih ngontrak. Masya Allah, kalau mau makan ya jual serba dulu, ya, boro-boro punya kendaraan. Tapi disitulah akhirnya, subhanallah, semakin banyak ujiannya, semakin besar ujiannya. Ternyata tantangannya luar biasa. Kalau kitanya punya tekad yang bulat, punya ya ini tadi mimpi, ya, semua bermula dari mimpi. Teman-teman bisa baca banyak tentang mimpi. Salah satunya di buku TMP juga ada ya. Bahkan ini di Bingkai dan Kerangka di bab 1 ya, halaman 54 kalau nggak salah. Semua bermula dari mimpi. Semua bermula dari mimpi kita, dari keinginan kita yang jelas. Bahwa semua orang pengen sukses, tapi apa sih arti sukses buat kita? Ya, buat Bapak dan Ibu, silahkan di komen deh di Facebooknya. Apa menurut Bapak dan Ibu tentang sukses itu? Nah, di sini juga ada di buku TMB kalau tidak salah itu halaman 64 deh sih maksudnya. Nah, bermula dari mimpi besar. Nih, ya. Ada ya? Kelihatan? Bermula dari mimpi besar. Kalau kita bicara sukses, apa sukses menurut Bapak dan Ibu? Apakah sukses itu karena kita punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, ya? Bisa bersedekah, gitu, taat ibadah, apa? Silahkan ditulis ya. Kita saring-saring nih di sini. Nah, pokoknya nggak apa-apa lah, nggak sukses di dunia, yang penting meninggal masuk surga, gitu. Ingin sukses di dunia dan akhirat, ya? Apa arti sukses menurut Anda? Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Nah, sedangkan sukses itu adalah, menurut saya pribadi, sukses adalah ketika Bapak dan Ibu, ketika saya mempunyai mimpi yang besar. Dan mimpi itu bisa terwujud. Dan dengan mimpi itu, kita bisa menginspirasi, memberikan efek positif kepada agen-agen di sekitar kita yang juga mereka akhirnya punya mimpi dan mereka juga bisa mewujudkan impiannya. Apakah kita sudah berhasil mewujudkan impian para mitra kita? Kalau ada satu mitra kita yang akhirnya menduplikasi Bapak dan Ibu sebagai mentor, subhanallah, berarti mereka adalah tim yang solid buat Bapak dan Ibu. Sederhana sebetulnya. Mimpi itu tergantung kebutuhannya. Nanti dibedakan, apakah ini kebutuhan, apakah ini sebuah keinginan saja. Nah, muncullah kata passion. Mimpi yang kuat, mimpi yang greget. Nah, ciri-ciri passion itu ya tadi yang saya sampaikan. Dia tidak merasa lelah ketika dia melakukan kegiatan ini. Berarti itu udah passion dia. Nah, untuk menemukan passion, teman-teman bisa lakukan hobi, kesenangan terus secara berterusan untuk menemukan ya, oh ini passion saya nih, ini kayak passion saya ya. Nah, itu dicari dulu, terus dilakukan, diwujudkan mimpi. Ini udah pas banget belum ya bisnis ini dengan saya? Nah, atau teman-teman lakukan saja cara kerjanya. Belum tahu tujuannya apa, belum ketemu passionnya apa, tapi di HNI Masya Allah ya, orang bisa klik di HNI karena ada cara kerja benarnya. Fokus saja, terus mengoptimalkan skill yang Allah berikan, gitu. Terus berulang-ulang dilakukan sampai akhirnya jadi suka gitu. Awalnya nggak suka, bisa jadi awalnya nggak suka. Saya sebenarnya nggak suka loh BCA. Aduh, apalagi kalau ditolak gitu. Tapi dia istiqomah aja. Setiap hari melakukan itu minimal 5 kali. Atau sekali dulu deh. Ya. Terus besok 2 kali. 2 kali terus selama seminggu gitu. Terus minggu berikutnya 3 kali. Itu terus suka tidak suka, mau nggak mau, dia fokus melakukan itu. Home sharing, nggak ada yang datang, ya. Terus dia lakukan lagi, nggak ada yang datang, bikin home sharing lagi. Awalnya dia tidak suka, tapi itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi karakter buat dia. Nah, itu bisa jadi ketemu nanti caranya. Ya, jadi bisa dengan ibu melakukan hobi,
pendekatan passion-nya, mindset-nya dibangun bahwa Anda adalah seorang pebisnis. Nah, yang keduanya bisa dilakukan dengan istiqomah, belajar. Nah, itu semua kuncinya harus dilakukan dengan kesenangan, kenyamanan. Punya rasa cinta ya, harus punya rasa cinta. Meskipun agak dipaksakan. Tapi, cinta ini akan tumbuh ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat dunia ini? Melihat hari ini, lingkungan kita, sahabat kita, di sekitar kita banyak yang sakit, masa kita tidak bergerak? Ya? Masih banyak produk yang tidak halal di sekitar kita, masa kita diam saja? Nah, itu bisa dijadikan satu alasan untuk memicu kita untuk gimana caranya saya sebagai pemakai yang smart. Kembali kepada mimpi ya, teman-teman sahabat HNI. Jadi kalau ingat dulu Pak Madi, suami saya, Masya Allah, ya, rekrut pakai motor, mencari agen-agen di Bogor, satu-satu didatangi ya. Biasanya kan yang bawa anak tuh ibu ya, ini bapak-bapak loh, bawa Juni masih kecil naik motor cari agen PCA bawa anak, itu kan biasanya ibu-ibu ya. Nah ini bapak-bapak, kita cari fotonya nanti. Salah satu yang membuat saya jadi akhirnya harus mewujudkan mimpi ketika rumah yang kita cicil itu sebentar lagi mau disita. Dulu masih jahil banget ya, masih berurusan sama riba mungkin. Akhirnya pertolongan Allah, karena keluarga mendukung saya, akhirnya almarhum ayah saya membantu, mengorbankan untuk menjual rumah dan pindah bersama kita untuk melunasi rumah yang sekarang ada. Masya Allah, subhanallah ya. Alhamdulillah ketika orang tua sudah ridho, apapun mimpi anaknya, Masya Allah akan dibantu diwujudkan bersama orang tua. Banyak yang ingin saya ceritakan tentang mimpi-mimpi yang banyak yang tertunda pada waktu itu. Tapi subhanallah akhirnya mengikuti arahan mentor. Meskipun kita belajar dari bukan mentor langsung kita, hari ini HNI sudah keren banget ya. Mungkin dibandingkan dengan saya mengawalinya dulu gitu. Cari pola sendiri, pokoknya banyak gaya lah gitu. Yang saya pahami, closing itu pasti. Tidak hari ini ya closing besok nggak closing ya minggu depan closing ya, nggak closing minggu depan ya bulan depan closing, tahun depan gitu. Tapi pastilah insya Allah closing itu kalau kitanya istiqomah, coba terus selalu terus belajar. Itu tadi kebiasaan yang harus terus belajar dan merasa kurang, belum cukup, itu yang harus jadi habit buat kita. Penasaran gitu ya, jangan ditinggalkan dulu sebelum kita berhasil melakukan itu. Sebelum kita berhasil closing, jangan tinggalin dulu di mana kekurangan saya. Itulah gunanya mentor ya. Maka bisnis yang paling keren adalah bisnis yang ada mentornya. Ketemu sama Pak Jenial, mentor di atas saya Pak Sudarmadi ya. Langsung Pak Sudarmadi dari biasa ada Pak Jenial. Belajar banyak dari beliau. Belajar dari adik beliau, Pak Firly, luar biasa. Dari istri beliau, dari RRD senior ya. Pokoknya saya datengin, saya belajar dari mereka dan ikuti arahan mereka. Dengan cara kerja benar, meskipun saya rada bingung waktu itu ya, kenapa sih harus home sharing? Emang harus PCA ya? Gitu. Kan saya bisa mengandalkan apa yang saya punya. Ternyata nggak ada orang lahir di dunia ini yang ujug-ujug pinter, yang ujug-ujug bisa. Ternyata tidak ada. Mereka harus belajar. Ya, belajar itu bisa dengan membaca buku. Meskipun saya sebenarnya dulu nggak hobi baca. Saya termasuk orang yang audio, tapi ternyata paksain baca meskipun setengah jam gitu. Nah, karena ini kebutuhan ya, karena saya pengen bisa, akhirnya ya membaca, menulis. Jadi lebih banyak mendengar, lalu ditulis. Baca di sendiri, bahasa sendiri. Reading, membaca, termasuk membaca situasi. Ya, sharing dengan siapa saja orang yang sudah sukses di HNI. Terus ikut training. Home sharing, BOS, BSC, SBP, ya, apapun ada di tempat Anda, di kota Anda, di wilayah Anda, kegiatan training HNI ikut. Meskipun udah pernah ikut, udah 2 kali, 3 kali ikut BOS, ikut lagi, nggak masalah, ya. Buktikan sampai Anda sukses. Gitu. Kalau merasa belum sukses, belum berhasil, ikut lagi. Meskipun materinya sama ya, itu juga. Tapi mungkin pemateri berbeda, ada pencerahan baru buat kita.
Terus di mentoring. Nah, yang mementoring siapa? Diri sendiri ya, karena ada bosnya. Kita bosnya, kita karyawannya. Jadi bermula dari mimpi yang besar, big dream. Teman-teman, pastikan kita seperti kayu yang mudah terbakar gitu kata Pak Firly ya. Kayu yang mudah terbakar. Karena hanya kayu yang mudah terbakar yang bisa, yang mudah membakar kayu yang lainnya. Betul? Karena hanya kayu yang mudah terbakar, dia mampu membakar kayu-kayu yang lain di sebelahnya. Jadi kalau Bapak hari ini memposisikan diri sebagai kayu yang basah, untuk membakar diri sendirinya aja dia sulit, apalagi untuk membakar orang lain ya. Dan ingat bahwa Bapak dan Ibu ketika tidak punya mimpi, ya, ketika tidak punya mimpi, ingat loh Bu, ada sebuah ancaman kegagalan dalam hidup kita. Kebayang kalau kita nggak punya keinginan. Ada anak, ada orang tua, ada pasangan, ada saudara kita, ada yang masih banyak yang harus dibantu. Kita nggak punya keinginan apa-apa. Ya hati-hati ya Bu, karena ada ancaman kegagalan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita membutuhkan banyak orang. Atau mungkin ada peluang kita untuk jadi berhutang, riba, ya. Pengen umroh, nggak bisa karena nggak punya uang gitu ya. Mau ibadah sulit gitu ya. Nah maka kita harus punya keinginan. Ada mimpi yang besar dan ada ancaman kegagalan. Nah pastikan Ibu, di tangan kanan Ibu ada sebuah potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semangat ya Bu, pikiran positif, apalagi optimis ya, bekerja keras, selalu berpikiran positif. Nah ini dari tangan kanan kita yang Allah berikan kepada kita. Potensi itu sama, Bapak dan Ibu, Bapak dengan saya, Ibu dengan saya, kita punya peluang yang sama untuk sukses dalam sebuah bisnis. Nah ini tangan kiri ini ada sebuah ancaman kegagalan. Jadi di tangan kanan kita ini ada potensi, ya, ada Allah yang bantu kita, Allah mengikuti prasangka hambanya. Di tangan kiri kita ada sebuah ancaman kegagalan, hutang, anak-anak sekolah, mau kuliah, belum punya rumah, belum umroh, belum mengumrohkan orang tua, belum bersedekah, belum bisa nyumbang ke masjid gitu. Pengen punya pondok pesantren, apa mimpinya? Udah ada belum? Nah ini harus dibuat. Nah tapi jangan fokus sama kesulitan. Hutang banyak, saking banyaknya hutang, saking banyaknya masalah dalam hidup dia gitu, dia menganggap itu satu masalah, bukan tantangan. Dia akan fokus aja ke sini, dia akan habis, lama-lama dia akan habis. Fokus kepada tangan kanan kita, yang insya Allah tangan kanan ini bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada di tangan kiri kita. Nah, kalau saya sih mindsetnya begitu ya. Nah, pada prinsipnya, ketika punya ide, ketika sudah punya keinginan, ketika sudah punya mimpi, segera digambarkan, segera dituliskan. Karena itu salah satu bagian dari syarat mimpi bisa terwujud. Ini, jangan malu untuk membuat mimpi ya. Ini sebetulnya sudah mimpi 2020, tapi ada beberapa yang sudah terwujud gitu. Alhamdulillah, saking kuatnya itu mimpi ya. Jadi titik baliknya sebelum saya hari ini punya mimpi besar, itu tadi terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak tantangan. Jadi kalau PR itu dalam banget gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika Allah kasih ujian buat kita. Ujiannya besar, alhamdulillah. Berarti setelah ini ada hikmah yang besar buat saya. Setelah ini Allah sedang persiapkan hadiah yang lebih besar juga buat saya gitu. Jadi kalau nggak mau menghadapi ujian, ujiannya sedikit aja deh gitu ya. Kayak PR itu kalau ditekan ya sedikit aja, jangan dalam-dalam, berat, saya nggak kuat, saya nggak sanggup ya Allah menghadapi ujian ini gitu. Nah jangan berharap hadiah yang Allah berikan juga besar. Tapi begitu tekanan ini besar, ujian ini besar, ketika dilepaskan, Masya Allah, dengan kesabaran kita ya, dengan berserah diri kita kepada Allah dan terus ikhtiar. Ikhtiar ini kan komitmen ya, melakukan konseri gitu, konsisten berulang-ulang. Nah itu di situ tuh, itu mahal banget nilainya ya. Itu mahal banget, tidak bisa dibandingkan dengan rupiah berapapun. Ketika Anda komit dengan apa yang sudah Anda ucapkan, ketika Anda konsisten, action terus berulang-ulang, lalu konstan terus belajar secara masif. Nah itu mahal banget nilainya.
Dan itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba ya. Tapi harus dengan hati yang berlapang dada, pikiran yang positif, fokus kepada potensi yang ada di kita, kepada yang ada, jangan nggak ada. Berandai-andai gitu. Andaikan saya punya motor, andaikan saya punya mobil. Itu saya juga dulu gitu. Coba ya kalau punya mobil, mungkin bisa home sharing, bisa PCA lebih gesit lagi. Ternyata setelah punya mobil, biasa aja. Yang ada apa? Andaikan punya mobil 2, nggak ada habis-habisnya udah mimpi itu ya. Ketika kita sudah meraihnya. Tapi bukan itu intinya. Silakan saja, kita bebas kok berfantasi, bebas kok untuk bermimpi ya. Tapi juga ada yang harus dilakukan secara bertahap gitu. Pertama, syarat mimpi ingin terwujud adalah dengan iman. Anda ciri-ciri orang yang beriman kan dia mengucapkan dengan lisan, lalu dia membenarkan dengan hatinya, dengan kolbunya ya. Setelah diucapkan, yang diucapkan itu bener loh, nggak bohong. Pengen apa? Pengen umroh. Tapi ketika ditanya benar, belum tahu sih, pokoknya pengen aja. Nah itu berarti belum sesuai ya. Ucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, ucapkan. Kalau saya sih sering ngomongnya kepada siapa saja, orang yang dekat dengan kita, khususnya kepada orang yang doanya mudah diijabah oleh Allah. Ibu kandung yang hari ini masih ada, sering nggak tiap hari minta doa sama beliau? Karena ibu kita itu doanya tidak ada penghalang ya. Maka bersyukur yang masih punya ibu. Minta doa sesering mungkin sama beliau. Ucapkan dengan lisan, lalu dibenarkan dengan hati. Diyakini dengan hati dia bahwa itu benar, mimpi itu mimpi saya, bukan mimpi orang lain ya. Mimpi saya, dan saya betul-betul pengen banget. Kalau itu 2 sudah, tinggal yang 1. Lakukan dengan jasad kita, dengan perbuatan kita, dengan fisik kita. Ikhtiarkan, berbuat, action. Nah kata mentor saya, Bu, cari orang baru deh, cari darah segar gitu ya. Agen baru, yang lama mungkin belum semangat, yang lama mungkin masih belum punya mimpi kuat seperti ibu. Ya udah saya cari lagi deh. Nah itu yang Allah di mana ya nyimpen calon tim solid kita yang satu frekuensi dengan kita ya. Di mana Allah menyimpan calon tim solid buat saya, ya itu mesti dicari, nggak bisa cuma diomongin doang. Ya Allah, di mana ya saya punya mitra yang bisa semangat gitu, diomongin dong, atau ditulis, digambar, tapi nggak cari tahu bagaimana mau sukses di HNI itu cara memulainya seperti apa. Cara-cara sukses di HNI Masya Allah akan dibahas tuntas lebih lagi oleh para leader-leader yang nantinya akan selalu on ya di fanpage-nya HNI Islam. Tapi sekarang saya coba mau mulai dari awal dulu, bahwa apapun yang ibu bapak inginkan, kunci pikirannya, mindset kita adalah seorang pebisnis ya. Bahwa ibu hari ini adalah meskipun tidak punya modal, tidak punya uang, latar belakang berbeda, tidak sekolah, apapun profesinya, Anda bisa menjalankan bisnis di HNI. Tadi, punya mimpi yang sering diucapkan, yang diyakini dengan hati, dan diikhtiarkan dengan perbuatan. Nah, salah satu contohnya, saya buat kayak gini, jangan malu ketika mimpi itu digambar. Ya, ini mimpi, saya ini ya. Saya lihatin ya. Ya, rada ribet nih. Nah, ini sebenarnya udah targetnya sih 2021, tapi sudah ada yang terwujud. Pengennya 2020, tapi sepertinya kita akan menunda untuk berangkat ibadah haji bersama suami, insya Allah mudah-mudahan tahun depan di 2021. Alhamdulillah, mobil Pajero biar lebih lega gitu ya kalau buat kita ngumpul sama mitra. Sebelum ini ya ada ini dulu, ini apa namanya, dummy ya. Ada dummy-nya dulu dalam bentuk tempat tisu. Nah di dalamnya, di situnya ada bos HNI, ada plat nomornya misalnya. Punya rumah yang ada kolam renangnya, boleh dong ya. Sekarang juga udah, cuma masih kolam ikan, belum kolam renang. Boleh, karena salah satu olahraga yang diajarkan
yang disunahkan ya adalah berenang. Nah, kita kan nggak mungkin ya berenang di tempat umum gitu. Jadi di rumah harus kolam renang berarti gitu ya. Ya ini sudah terwujud, alhamdulillah punya BC. Dulu BC saya di rumah di garasi, sebelum di garasi di ruang tamu. Terus pindah ke kamar depan yang luasnya hanya 3 meter kali 2,5. Memulai BC. Terus sedikit-sedikit ditambah ke garasi, ya nggak begitu besar juga. Disitulah kita memulai membangun BC. Karyawan baru 1, gaji karyawan juga masih kecil. Hari ini karyawan di BC Buku 1 alhamdulillah sudah ada 11 orang. Nah ini salah satu mimpi yang saya tidak mau dikatakan egois. Apa ya kira-kira yang bisa saya berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan buat masyarakat, buat agen-agen kita, agar bisa menikmati juga kesuksesan kita gitu. Awalnya segitu. Kayaknya kalau pelatihan kita sewa hotel terus, sewa aula terus, di samping biaya gitu. Itu yang punya hotel juga kebanyakan bukan muslim. Alhamdulillah ternyata doa semua, termasuk doa agen ya, ternyata agen pada mendoakan seandainya, coba Bu punya ruko di depan, itu ternyata doa agen juga itu, Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah beneran dapat ruko yang gak jauh dari rumah, cukup dengan jam berjalan kaki. 3 lantai, 4 lantai keempat ya kalau nggak salah, sekarang juga di atas lantai 4 tuh ada sedang dibuat, ada rooftop. Lantai ketiga ada musola, ada ruang kelas untuk KHT, ada studio. Lantai 2-nya masih ruang aula, ada ruang meeting. Lantai 1-nya full untuk penjualan. Nah ini kita di lantai 1. Dan mudah-mudahan semua agen HNI bisa merasakan, bisa belajar bareng di sini. Hampir setiap hari kita selalu ada kegiatan. Nah hari ini kita off ya. Bertemu dengan saya setiap hari Jumat ke sini. Nah ini gambar uang. Intinya sedekah, nggak usah pakai mikir. Berapa sedekahnya? Itu tidak perlu disebutkan karena setiap apa yang kita dapatkan itu ada orang lain ya. Hak fakir miskin, hak kaum yang lain yang Masya Allah HNI memberikan banyak kemudahan bagi saya hari ini. Salah satu dari adanya ruko ini dari HNI, mungkin teman-teman pernah melihat angka ini, dan setelah angka ini ada sebagian yang disedekahkan dan akhirnya Allah menggantinya dengan ruko ini. Masya Allah. Jadi sahabat HNI perlu banget punya mimpi, perlu banget ya punya mimpi. Segera tuliskan, segera gambarkan. Itu dipajang di ruang tamu mimpinya, biar kalau ada orang lihat itu dia mendoakan. Jangan malu. Jadi kalau hari ini kalau ditanya ibu mimpinya apa ya gitu, masih jauh banget itu. Nah mulai dari mindset. Kita mulai dari mindset kita. Nah di buku ini ada juga insya Allah ya, di beberapa buku yang sering saya baca teman-teman. Nah ini buku Hadijah udah punya belum? Ini Jalan Buangku, ini inspirasi teman-teman HNI yang sudah berhasil, para LED ya. Mendengarkan video motivasi, membaca buku motivasi, ya itulah salah satu yang membuat kita harus terus bergerak. Alasan kita kenapa harus terus bergerak, yang pertama punya motivasi. Habis itu baru teman-teman belajar ya, ada edukasinya, ada strategi yang diajarkan sama mentor-mentor ya, dan ada action yang pastinya. Motivasi ini yang buat saya paling besar, karena ini pengaruh banget buat kita punya tekad yang bulat ya, punya semangat yang tinggi, itu salah satu yang membuat saya tidak pernah lelah. Nah kalau Bapak dan Ibu mulai berpikir dari mindset, mengunci pikiran kita menjadi seorang pembisnis, punya target, punya mimpi. Nah bagaimana cara kita untuk mewujudkan mimpi itu? Tentu yang pertama adalah spiritual kita, mental kita, personality lah ya, diri sendiri dulu. Kadang kita belum mengenal seutuhnya diri kita ini siapa, bagaimana gitu. Saya juga baru mengenal ternyata, oh iya saya ini ternyata orangnya ada istilah intuiting gitu ya. Oh iya, saya kalau pengen sesuatu itu harus cari inspirasi, melihat orang. Itu apa yang membuat kita menjadi terinspirasi? Karena apa? Dicari deh. Apakah anak menjadi inspirasi buat ibu? Nah, dicari inspirasinya itu siapa. Nah, setelah itu mengenal diri sendiri, ditempatlah mental kita. Tolak terus setiap hari ketika PCA, home sharing nggak ada yang hadir. Nah itu nikmat banget.
Ketika bikin home sharing, udah 3 kali Bu, saya ngundang dia nggak datang. Itu rasanya nikmat, ya. Jadi saya juga begitu, tenang aja. Tapi ketika kita istiqomah, ya, menjalankan itu terus-menerus, berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, nah disitulah miracle, keajaiban akan terjadi. Ya, maka dijaga semangatnya. Tadi ya kayak kayu bakar. Siapa kita? HNI. Gitu. Udah kenal belum sama HNI? Gitu. Setelah mengenal diri sendiri, kenali HNI itu apa. Lalu yang paling penting semua itu harus dimingkai ya dengan spiritual kita. Mencari ridha Allah itu yang paling penting. Karena insya Allah dengan kita bergantung kepada Allah, Allah mudahkan. Ketika kita ditolak juga nggak kecewa gitu. Karena Allah tahu, Allah melihat saya sedang bekerja. Allah tahu saya lagi PCA. Niatnya apa? Mau mensyiarkan produk halal, mengajak mereka hijrah produk, ya. Ada peluang 5S di situ. Nah itu udah. Saya pengen sehat di HNI, saya pengen selamat dunia dan akhirat. Nah itu salah satu alasan kan yang membuat kita nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Mulut ini untuk dibuka. Gitu. Nah sambil mendekatkan diri kita kepada Allah, spiritualnya. Lalu lakukan secara pasif, terus-menerus berulang-ulang. Libatkan para agen karena kita tidak mungkin bisa sukses sendirian. Ya, kita bukan karena kehebatan ibu bisa sukses seperti ini. Juga saya, bukan karena kehebatan saya hari ini bisa seperti ini itu jauh kita ke belakang, jangan lihat saya sekarang. Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena kita sabar, tekun, melayani mitra-mitra kita yang berbagai macam modelnya, ya, yang berbagai macam karakternya, berbagai macam keinginannya, lalu kita tersenyum. Lalu kita dengarkan segala keluhannya, minta doa sama Allah, ya Allah, lebarkan bahu saya untuk bisa menampung semua persoalan orang-orang di bawah saya, mitra-mitra saya, keluarga saya, semua orang yang Allah percaya bahwa saya bisa membantu mereka. Gitu doanya ya. Jadi ketika ada mitra yang mengeluh banyak hal tentang produk, cara pembinaan, tidak dibina, bla 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 itu bagian dari kita untuk semakin kuat. Tarbiyah buat kita untuk semakin kuat. Nah, Allah lebih suka akan hambanya, akan kita yang kuat ya daripada yang lemah. Meskipun di antara itu ada kebaikan ya. Tapi Allah tentu akan menyukai hambanya yang kuat daripada yang lemah. Di antara keduanya ada kebaikan. Yang lemah itu ketika kita misalnya coba ya, saya dulu jadi stokis, mungkin sekarang saya sudah sukses. Coba saya dengerin mentor saya. Coba saya dulu mentornya si Anu, bukan di sini. Andaikan saya mitranya Bu ini, pasti saya jauh lebih sukses. Dia menyesalkan gitu. Nah, hati-hati. Bagi yang mengeluh di situ, itu membuka pintu syaitan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, kita segera beristighfar. Jadi siapapun hari ini teman-teman, di bawah siapapun hari ini, ya, mentornya tidak membina, gitu. Karena ibu misalnya direkrutnya via online, belum pernah ketemu mentor, LED saya nggak perhatian, pokoknya segala macam yang ibu hari ini rasakan, ada ya, segala keluhan yang hari ini ibu rasakan di HNI, apapun itu. Nah, kalau ada, itu sudah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, apapun kondisinya, di bawah siapapun Anda, di wilayah mana, produk nggak kebagian, apapun itu adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah itu, insya Allah di situ Allah akan berikan peluang yang lain. Jadi tadi teman-teman tetap harus melakukannya bersama mitra ya, bersama mitra, bersama mentor, bersama crossline mungkin kalau memang perlu belajar dari mereka. Karena hari ini sama kok. Apa yang dipelajari, apa yang diajarkan, skill-skill yang dipelajari, bagaimana cara merekrut, bagaimana cara mengajarkan merekrut, itu semua sama. Insya Allah bersama HNI, apalagi sel hari ini aktif banget ya untuk HS online. Nah semua sama ajarannya, gitu, satu guru satu ilmu ya, duplikasi aja, insya Allah. Nah dan ketika teman-teman sudah melakukannya bersama para mitra, dalam bentuk ajarkan kegiatan
yang masif, yang efektif bersama mitra itu yang gampang diduplikasi. Selemah-lemahnya mereka ya, mereka tetap bisa mendengar apa bahasa ibu, gitu. Bahasa kita yang bisa dipahami. Ketika punya mimpi, mimpinya harus bertahap karena otak kita tidak bisa menampung sih mungkin bisa ya, tapi mewujudkan itu nggak bisa sekaligus, gitu. Ya, nggak bisa sekaligus. Nah di sini di alam bawah sadar kita, di otak kita ada yang bisa menyimpan. Ibarat gini, ibarat di handphone ibu terlalu banyak aplikasi, jadi lemot gitu. Kalau di handphone kita cuma sedikit aplikasi, insya Allah mungkin mudah. Atau gini, ada Google Map di otak kita itu kan. Kalau ibu mengetik di situ menuju LED, tunjukkan jalan menuju LED. Nah gitu. Kira-kira, nah nanti itu otak kita itu akan mengarahkan ke sana. Bagaimana cara jadi LED? Dia akan menunjukkan jalan. Jadi jangan menyimpan info-info di otak kita terlalu banyak, apalagi itu info negatif. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, ya Bu, yang bisa menghalau, yang bisa melawan, yang bisa menghancurkan mimpi kita selain pikiran negatif kita sendiri. Jadi jangankan dunia ya, diri sendiri aja nggak bisa nolong dirinya kalau dia negatif. Maka pastikan pikiran kita selalu positif. Saya mau jadi LED. Saya pengen tahun ini umroh bersama keluarga. Udah. Lalu tinggalkan semua pikiran yang negatif. Nggak mungkin. Masa sih saya bisa jadi LED? Aduh, kayaknya masih jauh deh. Umroh, aduh, kapan ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ibu aja udah ngomong begitu. Ibu sendiri aja, bapak sendiri aja sudah ragu dengan dirinya sendiri, dengan potensi yang ada dalam dirinya. Ya bagaimana orang lain bisa membantu ya? Dunia pun tidak akan bisa membantu kita, termasuk diri Anda sendiri. Jadi tetap positif karena itu adalah bagian dari karakter yang dibangun di bisnis kita. Di HNI ada karakter mampu ya, nanti mungkin akan dibahas ulang lagi oleh LED Anda di karakter mampu, karakter yang perlu dibangun. Positif. Nah, itu salah satu dari bagian kita memudahkan untuk mewujudkan impian. Lakukan proaktif ya, secara masif, bertahap, proaktif, dan satu lagi deh, sensitif. Dimana Bapak dan Ibu perlu sensi ketika pengen jadi LED. Cari tahu LED itu apa. Lihat apa yang dilakukan oleh mentor Anda ketika mereka jadi LED. Oh, mereka punya rencana, punya target impian. Seperti apa? Apa yang dia lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Lihat deh. Lihat apa yang dilakukan oleh para LED di sekitar Anda, dimanapun ya LED, siapapun. Down internet di kita, entah ada apa ini. Nah, jadi saya pindah posisi ya. Jadi setelah tadi teman-teman mendengarkan tentang masa lalu saya yang membuat jadi ada titik balik ya, kilas balik yang titik tolaknya kenapa jadi sekarang begitu luar biasa semangat untuk mengejar impian, karena ada passion, karena ada semangat yang tinggi, ada tekad yang bulat untuk diwujudkan. Insya Allah di sesi akhir nanti tayangan saya akan kirimkan video yang pernah dibuat oleh tim Sel, video lama ya, tentang mimpi ya, sebagai oleh-oleh. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sempat on juga melihat kesimpulan dalam bentuk video itu. Nah, hari ini alhamdulillah ada satu amanah besar buat saya. Ternyata tidak mudah ya menjadi contoh itu, karena saya bukan orang yang hebat, masih terus banyak belajar. Hari ini bisa jadi bos HNI, itu saya juga apa yang bisa saya berikan ya, kontribusi apa yang saya bisa berikan kepada teman-teman sahabat HNI. Mohon maaf dari saya jika ada perilaku kalimat saya tidak berkenan gitu. Ini adalah salah satunya bagian dari apa yang sudah saya dapatkan dari HNI, karena semua teman-teman sahabat HNI juga bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dibuka lagi mimpinya, setiap kali lagi demotivasi, setiap kali sedang tidak bersemangat, ayo dibuka lagi dream wall-nya, dibuka lagi mimpinya apa yang mimpi yang pernah terwujud tapi hari ini hilang. Mungkin karena terlalu banyak ujian, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak hutang, jadi akhirnya mau bermimpi aja sulit gitu ya, susah. Nah, di situ justru letaknya.
Yang unik itu adalah ketika mimpinya terlalu besar, mimpinya kegedean gitu, tapi tidak disesuaikan, tidak dibarengi dengan aktivitas atau cara yang mengarah kepada sana. Jadi makanya mindsetnya harus di-setel dulu ya. Tadi ada otak di kepala kita, alam bawah sadar kita di-setel dulu bahwa teman-teman mimpi terdekatnya hari ini mau jadi LED. Sebelum jadi LED jadi ED dulu gitu. Terus ED itu apa? ED itu punya 6 jalur. SM itu apa? Nah itu kan pasti ada cara-caranya. Edukasi sangat penting karena itu sebagai modal kita untuk action ya, untuk bergerak. Strategi silahkan dicoba berbagai macam cara, asal tidak keluar dari cara kerja benar, gitu. Nah, mungkin saya menyampaikan ada sedikit rahasia lah ya, buat teman-teman HNI yang hari ini gimana caranya kita pengen sukses di HNI gitu. Nah, insya Allah di dalam Al-Quran pun banyak dibahas hari ini, meskipun musibah berada di tengah kita hari ini, musibah sedang melanda, tapi jangan pernah berhenti untuk bermimpi, berharap terus kepada Allah. Insya Allah ini akan berakhir ya. Selagi kita masih hidup, Allah masih berikan kesempatan kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu intinya ya. Tanamlah satu pohon kurma meskipun esok akan kiamat gitu. Kejarlah dunia seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Insya Allah, karena ini tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarga kita, agar kita tidak mewarisi hutang, tidak mewarisi yang tidak baik kepada keluarga kita. Berikan kesan baik untuk keluarga kita bahwa saya pengen banget jadi ibu yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Apalagi emak-emak ya, ibu-ibu di rumah itu kan semua pengen serba sempurna, pengen jadi ibu yang sehat, cantik, pengen di dapur masak yang enak gitu ya, pengen jadi anak yang berbakti, itu semuanya pengen banget gitu. Nah tapi kita kadang lupa ada satu waktu buat kita untuk me time lah ya, untuk memperbaiki diri kita. Nah jadi apa sih rahasianya? Yang pertama adalah teman-teman, rahasia yang pertama, mari kita berbagi sebelum bertambah ya. Kita banyak berbagi, semakin banyak berbagi, insya Allah lebih mendekat, semakin dekat kesuksesan teman-teman. Sebelum harta itu bertambah, sebelum ilmu itu bertambah, ya, sebelum semuanya bertambah, kita bagikan dulu apa yang ada. Kepada siapa? Kepada orang yang terdekat dengan kita, kepada agen-agen terdekat kita, kepada orang yang hari ini sering bertemu dengan kita, baik online maupun offline, berbagi. Nah, lalu pahami bahwasanya kita nggak mungkin sukses itu ujug-ujug besar. Semua bermula dari yang kecil dulu, dari yang sedikit dulu. Saya juga dulu kecil. Hari ini mungkin Anda masih kecil, tapi suatu hari nanti Anda akan besar ya. Apa bedanya ikan teri sama ikan paus? Ya, ikan paus pernah kecil, tapi ikan teri tidak akan pernah besar. Nah, pastikan Bapak Ibu semangat yang akan terus membesar, gitu, akan terus besar, diiringi dengan mimpi yang besar. Ya, karena berbanding lurus semuanya itu. Lalu pahami tentang prinsip kerja. Nah ini yang kadang-kadang jarang dipahami oleh teman-teman. Kerja apa? Kerja ikhlas, itu kan teorinya ya. Kerja cerdas, mawas, apalagi? Pokoknya belakangnya as-as gitu. Cerdas, ikhlas, mawas, apalagi? Ya. Nah, kadang kita suka merasa lelah duluan. Nikmati semua proses itu. Nikmati itu semua, ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham itu, tidak welas gitu, tidak mawas diri, tidak ikhlas, aduh, itu berarti Anda belum memahami sebuah filosofi sebuah pekerjaan, ya. Nah, itu mungkin rahasia yang hari ini bisa saya bagi kepada teman-teman. Yang pastinya Bapak dan Ibu hari ini segera ambil satu keputusan. Mumpung 2020 ini masih di awal bulan, Maret, April, itu periode kedua di tahun ini teman-teman untuk mengejar LED. Ya, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Semoga Allah tingkatkan iman kita pada level takwa yang akan ditempa di bulan suci Ramadan. Produk HNI, mindset kita, produk HNI di bulan suci Ramadan ini akan semakin terdistribusi dengan baik kepada seluruh agen melalui sosial media Anda. Di WhatsApp, di Facebook, pokoknya semua grup di WhatsApp Anda share semua tentang produk-produk HNI. Itu salah satu cara di mana kita teman-teman untuk mewujudkan impian, gitu. Jadi ambil satu keputusan,
mau sukses apa enggak gitu ya, mau berhasil mewujudkan impian atau tidak, atau nggak usah sama sekali deh gitu. Penting banget ketika kita punya mimpi itu ada satu keputusan, yang keputusan ini bisa mengubah masa depan kita. Tapi keputusan ini harus disertai dengan tadi yang namanya 100%. Teman-teman harus komitmen, tidak ada bisnis yang lain selain HNI. Harus konsisten menjalankan action pembinaan meskipun hanya 1 jam 1 hari, 2 jam 1 hari, pagi, siang, sore, malam, bikin status, nyapa di beberapa grup WhatsApp Anda gitu, teman-teman ya. Konsisten mulai dari sekarang yuk, karena ternyata hari ini pun yang jarang buka handphone, yang jarang aktif di Facebook, akhirnya mungkin bingung mau ngapain lagi kali ya. Akhirnya mulai aktif di Facebook gitu, mulai aktif lagi di WhatsApp grup pembinaan. Lalu yang terakhir, keputusan itu harus sesuai dengan komitmen ya, dengan konsisten, yang action konsisten berulang-ulang. Yang terakhir adalah belajar terus dan terus belajar, karena tidak pernah ada kata salah ya, kesalahan itu tidak ada, tapi ada adalah memperbaiki, terus memperbaiki. Nah, satu modal penting yang harus teman-teman jadikan kebiasaan ya, yaitu buatlah situasi belajar yang sangat nyaman, buatlah bersama para mitra kita, baik di grup itu situasi yang sangat nyaman. Karena saya hari ini di HNI itu karena saya nyaman banget, punya mentor yang hari ini memberikan kenyamanan buat kita, selalu mendukung apa yang kita inginkan gitu. Diberikan doa oleh para mentor, meskipun mungkin mentor tidak bisa memberikan banyak apa-apa, tapi dia paling tidak memberikan perhatian lah kepada kita, karena dia yakin, mentor kita yakin kita bisa bergerak karena kita nyaman. Kalau agen HNI di bawah nggak nyaman, belum tentu dia mau bergerak ya. Perbaiki hubungan bersama para mitra kita, duduk bareng atau japri bagaimana impian yang masih tertunda, yuk apa yang bisa saya bantu agar mimpi teman-teman, mimpi para agen-agen, mimpi mitra-mitra kita satu persatu akan terwujud. Pertemukan kita lagi ya Bu dalam di kesempatan mendatang. Nanti kalau ngelihat teman-teman seperjuangan di Facebook jadi terharu gitu. Masya Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan ya di HNI. Mudah-mudahan aktivitas ini mendekatkan kita diarahkan kita kepada ketaatan di atas agama kita. Mudah-mudahan semua manfaat, bukan sombong, bukan riya, tapi semoga saja ini memberikan banyak inspirasi kepada orang lain, karena salah satu keberkahan bisnis kita di HNI adalah memotivasi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Apa yang bisa saya berikan, lakukanlah. Fokus kepada apa yang ada dalam diri kita, apapun itu, jangan fokus kepada yang tidak ada ya. Nah, terus mencari solusi yang terbaik, terus lagi mencari solusi yang terbaik ya. Jika kita punya ujian dalam mewujudkan impian kita, memang tidak mudah, karena antara mimpi sama kenyataan itu jauh berbeda ya, jauh banget. Mimpinya ini, kenyataannya jauh banget. Antara mimpi dengan kenyataan memang berbeda, tapi yakinlah di tengah-tengah itu ada jalan, bahkan ada banyak jalan bagi yang bergerak ya. Bagi yang diam saja ya dia tidak menemukan jalan, tapi ketika dia melangkahkan kakinya, nah insya Allah banyak jalan menuju kesuksesan Bapak dan Ibu. Lakukan perbaikan diri. Ketika ada ujian, menghadapi mimpi ini ternyata banyak ujiannya, cari cara lain. Jadikan kebiasaan bahwa teman-teman ketika punya persoalan, cari solusi yang paling terbaik ya. Saya dulu sering banget banyak ujian, banyak kegagalan, itu sering banget, tapi saya mencoba untuk mencari solusinya, dan solusinya terbaik. Kenyataannya solusinya nggak baik, banyak salahnya, banyak gagalnya, banyak jeleknya gitu. Tapi saya tidak mati gaya, saya cari lagi solusi yang terbaik, saya cari lagi memperbaiki diri sampai akhirnya ketemu satu pola di mana kita fokus kepada solusi yang terbaik. Meskipun kenyataannya mungkin solusi yang kita berikan itu belum baik, tapi jangan pernah berhenti sampai semua ide, sampai semua mimpi yang kita miliki bisa terwujud atas izin Allah. Aduh, kangen banget ya sama sahabat HNI dimanapun berada. Allah mudah-mudahan kuatkan kita, mudah-mudahan silaturahmi kita nanti akan kembali berjalan. Insya Allah di balik musibah ini ada berkah ya. Di balik ini semua Allah sedang berikan kita
seperti kita ulat di dalam kepompong gitu. Kita lagi mau puasa juga hari ini, sedang dipersiapkan agar kita bisa keluar dari kepompong kita menjadi kupu-kupu yang sangat indah, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Ibarat hari ini kita sedang menarik anak panah. Disitulah kita introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita, sampai akhirnya anak panah ini menunggu waktu yang tepat untuk kita lepaskan. Ya, posisi manusia yang paling lemah di hadapan Allah dengan segala ujian yang ada, karena kita tidak ada daya, tidak ada upaya ya, selain atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan di waktu Ramadan ini Allah angkat semua penyakit kita. Saatnya mimpi kita akan diwujudkan setelah Ramadan berakhir. Mudah-mudahan kembali fitri, kembali suci, sambil kita mempersiapkan diri hari ini, mengevaluasi diri kita untuk kita terbang sama-sama, ya, untuk kita sukses bersama HMI. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.